Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Terutama kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah kenikmatan waktu, kenikmatan usia. Ini merupakan bagian dari kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia. Makanya ulama kita Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau menasihatkan, Ibna Adam innama anta ayyamun kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Wahai manusia, sesungguhnya kalian tidak lain adalah sekumpulan hari-hari. Ketika hari itu hilang atau sebagian hari itu hilang, maka hilanglah sebagian dari dirimu. Jadi hakikatnya kita ini hanya kumpulan hari-hari. Semakin hari, maka semakin hilang sebagian kita. Artinya kita akan semakin dekat kepada kematian. Makanya banyak dari ayat-ayat Allah yang senantiasa mengingatkan kepada kita untuk selalu memperhatikan waktu, untuk menunjukkan pentingnya waktu. Sehingga Allah juga bersumpah dengan menggunakan waktu. Allah bersumpah dengan wal asri, demi waktu asar. Dalam ayat yang lain Allah bersumpah wad duha, demi waktu duha. Kemudian dalam yang lain Allah bersumpah wal fajri, demi waktu fajar. Jadi Allah banyak bersumpah dengan menggunakan waktu. Ini menunjukkan pentingnya waktu, yang mana di dalam waktu itu adalah tempat atau suatu hal yang menjadikan manusia itu celaka atau bahagia. Manusia itu sengsara atau bahagia di dalam waktu itu. Jika seseorang bisa menggunakan waktunya untuk mentaati Allah Azza wa Jalla, memanfaatkan waktunya dengan sungguh-sungguh dalam kebaikan, maka dia bisa menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang selamat. Sebaliknya, apabila seseorang itu tidak memanfaatkan waktunya atau menggunakan waktunya untuk kemaksiatan, naudzubillah min dzalik, dibuang dengan sia-sia, maka itu akan menjadi alamat orang-orang yang sengsara. Naudzubillah min dzalik. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya, dan kepada siapapun yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Jamaah yang berbahagia, untuk pembahasan pada kajian malam hari ini
adalah berjudul dengan menambah amal di usia senja. Menambah amal di usia senja. Usia senja niku pinten, Pak? Ya, ada usia senja. Senja itu kan sore ya. Kalau hari itu kan sore. Ya. Jadi hari yang hampir apa? Habis. Hampir hari. Berarti kan hampir habis harinya ya. Nanti ganti malam. Berarti ketika menambah, kalau usia itu usia senja, berarti usia yang hampir habisnya. Iya. Pertanyaannya, apakah yang masih muda tidak diperintahkan untuk menambah amal? Ya, diperintahkan ya. Semua diperintahkan untuk menambah amal kebaikan. Namun kenapa lebih kita khususkan dengan menambah amal di usia senja? Ya. Karena jelas ya, orang yang sudah usia senja otomatis pasti mendekati kepada kematian. Meskipun muda itu pantas gak mati? Ya pantas saja. Tapi secara umum yang lebih dekat kepada kematian adalah yang sudah tua ya, atau sudah usia senja ya. Maka semoga ini bisa menjadi pengingat ya, terutama untuk saya sendiri dan kepada jamaah sekalian ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat yang ke-37 yang berbunyi wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Yang artinya, dan mereka menjerit, mereka berteriak di dalam neraka, Rabbana akhrijna, ya Allah, Rabb kami, tolong keluarkan kami dari neraka. Na'mal salihan, nanti kami akan beramal dengan amal yang salih. Ghairal ladzi kunna na'mal, bukan dengan amalan-amalan yang dulu kami beramal. Kemudian dijawab, awalam nu'ammirkum, tidakkah kami telah memanjangkan usiamu? Tidakkah kami telah memanjangkan umur-umur kalian? Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara, sehingga di dalamnya orang-orang yang mengambil peringatan bisa mengambil peringatan. Wa ja'akumun nadhir, dan sudah datang kepadamu an-nadhir, yaitu pemberi peringatan. Fadhuqu, maka rasakanlah oleh kalian, fama lidh-dhalimina min nasir, maka tidak ada bagi orang zalim dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka istimbat dalil di sini yang akan kita gunakan sesuai dengan pembahasan malam hari ini adalah dari firman Allah, awalam nu'ammirkum. Ketika ada orang-orang yang disiksa oleh Allah di dalam neraka ya, kemudian mereka minta dipulangkan ke dunia untuk beramal salih, lalu Allah menolaknya dengan alasan Allah telah memanjangkan usianya. Allah telah memanjangkan usianya. Nah, memanjangkan usia ini, kira-kira ini usia berapa ya? Yang disebut awalam nu'ammirkum ya. Memang di sini ada khilaf ya, ada khilaf di kalangan para ulama ya. Ada 4 pendapat mengenai hal ini.
Yang pertama adalah mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan nu'ammirkum adalah usia 60 tahun. Jadi usia 60 tahun itu termasuk usia yang panjang, yang sudah dipanjangkan oleh Allah, yang tidak ada udzur alasan belum beramal sholih atau belum melakukan kebaikan. Kemudian pendapat yang kedua adalah mengatakan 40 tahun. Itu juga termasuk bagian dari sudah dipanjangkan umurnya. Kalau 40 tahun, ya mungkin di sini sudah semuanya gitu. Insya Allah. Ya, kecuali saya yang belum. Ya, insya Allah di sini sudah ya. Ya, 40 tahun sudah masuk ya. Sudah masuk dengan alasan ini. Ada yang lebih muda lagi. Sebagian pendapat mengatakan 18 tahun. Apalagi 18 tahun lebih muda lagi. Dan sebagian pendapat yang terakhir, yang keempat adalah yang dimaksud dengan nu'ammirkum tadi adalah untuk usia baligh. Ketika sudah sampai baligh berarti sudah tidak ada udzur. Nah, berarti ini dari tadi apa yang dimaksud dengan nu'ammirkum, Allah memanjangkan umur ya. Sebagian pendapat mengatakan 60, 40, 18 dan juga ketika sudah baligh. Terlepas dari hal itu ya, intinya adalah bahwasanya ya, ini kita masuk kepada usia-usia yang mungkin kita lihat pendapat yang 40 ya. Dan ini yang dipilih juga yang dilakukan sebagaimana penduduk ahli Madinah ya. Artinya ketika seseorang itu sudah mencapai usia 40 ya, berarti dia sudah mencapai pada perjalanan yang terakhir ya. Ada yang mengatakan bahwasanya usia itu dibagi menjadi 3 ya. Ada usia di permulaan, kemudian usia yang di tengah-tengah, kemudian usia yang di akhir. Permulaan itu antara 1 sampai 20. Kemudian yang di tengah-tengah itu antara 20 sampai 40. Kemudian yang di akhir adalah usia setelah 40 sampai seterusnya atau 60. Karena Nabi kita Muhammad SAW itu mengatakan bahwasanya usia umatnya Nabi, a'maru ummati, usia atau umur umatku adalah di antara berapa? Baina sittin, antara 60 sampai 70. Dan sedikit sekali yang melampauinya ya. Meskipun ada berarti sedikit itu berarti menunjukkan ada ya. Jadi umat Nabi itu rata-rata usianya segitu. Beda dengan umat-umat yang dulu. Umat Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? 950 tahun ya. Allah menyebutkan alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50 tahun. Ini dakwahnya ya. Berarti usianya lebih panjang lagi ya. Nah, jadi usia 40 tahun ini usia yang di puncak batas akhir. Makanya dijelaskan bahwasanya anna ahlal Madinah, keberadaan ahlul Madinah atau penduduk Madinah, kanu idza balagha ahaduhum arba'ina sanatan tafarragha lil ibadah. Mereka itu ketika sudah sampai pada usia 40 tahun, maka mereka lebih mensibukkan diri, lebih memfokuskan diri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sudah mengurangi urusan-urusan yang lain ya. Ini kadang-kadang kita ini jangan menjadi apa? Tua-tua keladi. Semakin tua semakin menjadi. Mungkin sebagian kita ada yang mengatakan, nah kalau sana itu kan enak hidupnya ya. Mungkin ekonomi mudah, sebagian juga dibeli pemerintah ya, lebih makmur daripada sini. Itu sebetulnya cuma alasan. Banyak sekali dari orang-orang
Indonesia yang misalkan dia sebagai PNS lah atau pegawai. Kalau pegawai itu sudah dapat ketika pensiun dapat gaji enggak? Kan masih dapat. Tapi kenyataan apakah orang-orang yang sudah pada pensiun dari PNS tadi mereka mensibukkan diri untuk ibadah? Belum tentu. Malah kadang-kadang mikir mengembangkan usaha-usaha yang bermacam-macam ya. Kadang-kadang sibuk dengan urusan-urusan dunia ya. Malah lupa dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka ini harus menjadi nasihat koreksi bagi diri kita masing-masing ya, supaya kita untuk lebih memperhatikan, lebih mensibukkan diri untuk ibadah kepada Allah, terutama ketika sudah mencapai usia yang demikian ya. Baik, ini tadi usia 40 tahun ya. Kemudian lalu apa yang akan kita lakukan atau apa yang hendaknya kita lakukan ketika sudah mencapai usia yang tadi disebut usia senja ya. Yang pertama adalah untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ini penting ya. Untuk kita selalu bersyukur kepada Allah. Kata Syekh Muhammad ya, ketika beliau menyebutkan di awal-awal kitabnya, yaitu kitab Qawaidul Arba', beliau mengatakan tanda-tanda orang yang bahagia itu ada 3. Ada 3 tanda kebahagiaan. Kata beliau, idza utiya syakara, wa idza tuliya sabara, wa idza adnaba istaghfara. Yang pertama, ketika dia diberi atau mendapatkan sesuatu, dia bersyukur ya. Orang yang bersyukur ini akan bahagia ya. Meskipun dia mendapatkan yang banyak ya. Sedikit juga bahagia. Kemudian yang kedua, ketika dia diuji, dia akan bersabar ya. Kemudian yang ketiga, ketika dia berbuat dosa, maka dia istighfar. Ketika orang bisa mempunyai 3 karakter ini, itu pasti hidupnya bahagia ya. Apapun keadaannya. Kalau kita tidak bahagia, mungkin hilang dari hal ini. Bisa jadi kita tidak bersyukur ya. Padahal kita banyak kenikmatan yang Allah berikan ya. Kita bisa makan ya, kita bisa punya pakaian ya, kita punya kendaraan, kita punya rumah ya, punya keluarga ya. Ya, ini merupakan sebuah kenikmatan. Tapi kadang-kadang kita melihat yang lain. Oh, ini kok lebih bagus. Itu rumahnya lebih gede. Itu mobilnya lebih baru ya. Dan seterusnya. Sehingga kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu hilang. Karena kita sering melihat yang di atasnya. Padahal nasihatnya Nabi kita Muhammad SAW untuk melihat yang ke bawahnya dalam urusan dunia. Tapi dalam urusan agama lihatlah yang ke atas. Ya. Kita kadang-kadang kebalik. Ya. Dalam urusan agama lihatnya kemana? Ke bawah. Mending daripada kain. Nah ini. Iya tak? Ya, tapi dalam urusan dunia kita lihatnya ke atas. Kok enggak kayak dia? Nah, kok enggak seperti itu? Nah, sering terbalik sehingga hilanglah kebahagiaan. Padahal Masya Allah kata Nabi SAW, apabila seseorang itu dia aman pada negerinya, kemudian sehat badannya, kemudian punya makanan di waktu itu, di hari itu, ada berapa kriteria? 3 ya. 1 apa? Aman negerinya, aman, keadaannya aman. Yang kedua, sehat badannya. Yang ketiga, punya makanan untuk kapan? Seminggu? Hari itu. Itu kata Nabi apa? Seolah-olah dia mendapatkan dunia dan seisinya. Ini kadang-kadang kita yang kurang
mensyukuri nikmat ini ya. Kita mungkin ya alhamdulillah negeri kita aman. Keadaan kita aman ya. Mungkin tidak ada musibah ya, alhamdulillah, tidak ada bencana, tidak ada peperangan ya. Aman kondisi negara kita, alhamdulillah. Kita semuanya insya Allah bisa makan. Jangankan sehari ya, untuk sebulan, 2 bulan kadang masih pada punya ya. Masih punya banyak tabungan ya. Alhamdulillah kita juga sehat ya. Maka itu seolah-olah kita mendapatkan dunia dan seisinya. Ya. Nabi SAW pernah menggambarkan ya bahwasanya ketika orang nikmat aman ini, masya Allah, nikmat yang besar. Atau ada seorang ditanya bahwasanya manakah yang lebih utama, yang lebih didahulukan, nikmat aman atau nikmat tadi rizki? Ya maka nikmat apa? Nikmat aman. Kenapa? Seandainya misalkan ada domba ya. Domba yang dia diberikan makan sebanyak-banyaknya, diikat, tapi di sampingnya serigala. Kira-kira domba itu mau makan enggak? Enggak. Iya. Tapi kalau ada domba misalkan enggak ada serigala, kemudian misalkan sakit atau kakinya sakit, ya. Kemudian dilepas, kira-kira nanti lama-lama sembuh enggak? Sembuh. Ya. Tapi kalau tadi dia ada makanan banyak tapi tidak aman, ya, maka malah lama-lama bisa mati ya, karena ketakutan ya. Ya maka nikmat aman ini masya Allah kita mendapatkan tiga-tiganya, punya nikmat aman, nikmat sehat dan juga nikmat rizki. Ya maka ini yang harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang sangat-sangat berharga. Ya hendaknya kita senantiasa memanfaatkan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 ya. Yang mana menjelaskan usia 40 tahun adalah usia mencapai puncak kematangan. Yang sehingga harusnya kita senantiasa bersyukur ya, berdoa kepada Allah supaya dimudahkan untuk beramal solih ya. Di dalam potongan ayat tersebut Allah menyebutkan hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sampai ketika manusia itu pada usia yang matang, yaitu usia 40 tahun, maka dia mengatakan Rabbi auzi'ni, ya Rabbku ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku untuk bisa mensyukuri nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku dan atas kedua orang tuaku. Dan semoga Engkau mudahkan aku untuk beramal salih yang Engkau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan semoga Engkau mudahkan aku untuk bisa semoga Engkau memperbaiki pada keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang menyerahkan diri, pasrah kepada Engkau ya Allah. Ini artinya bahwasanya di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang yang diberikan usia ya yang sampai usia 40 tahun hendaknya dia senantiasa banyak bersyukur kepada Allah ya. Apa itu syukur ya? Syukur itu adalah menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jangan salah pahami, syukur ini adalah menggunakan nikmat kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal ya, kita diberikan oleh Allah nikmat mata. Ketika mata ini kita gunakan untuk membaca Al-Qur'an, termasuk syukur apa enggak?
Syukur apa enggak? Syukur ya. Tapi kalau mata kita ini kita gunakan untuk nonton film, syukur apa enggak? Ya, adik jawab angel. Iya. Berarti enggak syukur deh. Ketika kita gunakan untuk melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak hanya itu hanya contoh ya. Digunakan untuk melihat yang diharamkan ya. Mata kemudian mulut digunakan untuk membaca atau untuk mengucapkan hal-hal yang dilarang ya. Ini termasuk bagian dari mengkufuri nikmat ya. Ketika lisan kita gunakan untuk membaca Al-Qur'an, maka ini termasuk bagian dari mensyukuri nikmat Allah ya, nikmat lisan yang Allah berikan. Tetapi ketika lisan kita itu kita gunakan untuk membaca elek tonggone misalnya. Nah, ini apa namanya? Kufur. Nah, maka ini harus kita senantiasa perhatikan ya. Maka ada sebuah kisah, yaitu sahabat yang terakhir, namanya Abu Kilabah. Ini mungkin kalau kita membaca kisah ini, kita akan terheran-heran, yang mana kita akan menjadikan lebih bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Beliau adalah sahabat atau seseorang yang beliau tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, dan bahkan matanya buta, bayangkan. Tapi beliau masih bisa mengucapkan, lisannya masih bisa ngomong, dan telinganya masih bisa mendengar. Ketika beliau ini tinggal di suatu tempat yang jauh, tinggal di sebuah gubuk yang kecil, kemudian ada orang musafir yang lewat, melihat, yang mana orang musafir ini tidak kenal siapakah beliau. Ketika dia datang, maka beliau ini sedang berdoa, ya Allah, semoga engkau tetap tolong aku untuk bisa mensyukuri nikmatmu ini ya Allah. Maka orang yang datang ini heran, ini nikmat apa ini? Tangannya buntung, kakinya buntung ya, bahkan matanya buta, kok berdoa semoga tetap bisa mensyukuri nikmatmu ya Allah ya. Nah, kadang-kadang kita ini sudah utuh kayak gini kadang kurang bersyukur. Maka ketika ditanya, wahai Syekh, wahai Pak Tua, emangnya nikmat apa yang kamu dapatkan? Engkau ini tangannya nggak ada, kaki nggak ada, mata buta, kok mengatakan berdoa supaya bisa mensyukuri nikmat. Maka beliau pun mengatakan, seandainya lisan saya ini bisa ngomong, bisa saya gunakan untuk berzikir kepada Allah, ini sudah merupakan sebuah kenikmatan. Sebuah kenikmatan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ini sehingga hidupnya nikmat. Meskipun kalau kita lihat secara fisik, orang lain melihat ini lihatnya sengsara, tapi beliau Masya Allah bisa menikmati hidupnya. Kenapa? Sebabnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang kedua ya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika kita masuk di usia senja adalah menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah. Menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah. Ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan, maka hendaknya lakukan. Terutama ibadah yang paling gampang adalah ibadah dzikir. Jadi bagi orang yang sudah berusia lanjut, ibadah yang paling gampang adalah ibadah dzikir. Orang sudah usia lanjut, ya sudah usia 70 tahun, misalkan 80 tahun, kok ibadahnya kon kerja bakti, mondasi, kira-kira susah apa ngel? Kan susah ya. Jadi ya ibadah yang gampang untuk dilakukan ya. Terutama adalah dzikir ya. Atau melakukan ibadah-ibadah yang lain, baca Quran ya. Hal ini yang sebagaimana dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu saat, ini dalam sebuah hadis ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, riwayat Imam Ahmad, suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat. Ini kata Ummi Hani, kata sahabiah Ummi Hani binti Abi Thalib
Qal marra bi dzata yaumin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu saat Rasulullah itu lewat di dekat saya atau lewat di depan saya, kata Ummi Hani. Fakultu, maka aku pun mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni qad kabirtu wa dha'iftu. Wahai Rasulullah, aku sudah sepuh bahasanya. Saya sudah tua dan kondisi saya sudah lemah. Kondisi saya sudah lemah. Famurni bi'amalin a'maluhu wa ana jalisatun. Wahai Rasulullah, tolong perintahkan aku dengan suatu amalan. Yang amalan ini bisa aku lakukan dalam keadaan sambil duduk. Ya, kondisinya sudah lemah, sudah tua, ya. Kon sholat ngadeg setengah jam sudah kuat kan itu ya. Akhirnya minta amalan yang bisa dilakukan sambil duduk, yang mudah dilakukan. Maka Nabi SAW pun mengatakan, sabbihillaha mi'ata tasbihatin fa innaha ta'dilu laki mi'ata raqabatin tu'tikiha min waladi Ismail. Kamu membaca tasbih 100 kali. Subhanallah, subhanallah. Ada 10 menit enggak? Enggak ada ya. Membaca tasbih 100 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu pahalanya seberapa? Kata Nabi, pahalanya sebanding kamu memerdekakan 100 budak. Yang budak itu dari keturunan Ismail. Kira-kira budak ini setunggali pinten, Pak? Boleh enggak 10 juta? Kayaknya enggak boleh ya. Apalagi budak dari keturunan siapa? Ismail. Artinya budak dari nasab yang yang tinggi. Lebih-lebih lagi harganya mahal. Katakanlah misalkan dibuat 50 juta ya. Berarti kali 100. Berapa? Akeh loh. Nah. Cuma membaca apa? Membaca tasbih 100 kali. Nabi mengatakan lagi, wahmadillaha mi'ata tahmidatin, dan engkau mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah ya, 100 kali. Ta'dilu laki mi'ata farsin musrajatin muljamatin tahmilina 'alaiha fi sabilillah. Kamu membaca tahmid 100 kali itu sebanding dengan kamu menginfakkan atau membawa 100 ekor kuda yang digunakan untuk jihad fisabilillah. Masya Allah ya. Betapa besarnya pahalanya ya. Kuda digunakan untuk berjihad 100 ekor kuda dengan membaca tahmid 100 kali. Nabi mengatakan lagi, kemudian ya, dan membacalah kamu membaca takbir 100 kali. Mi'ata takbiratin fa innaha ta'dilu laki mi'ata badanatin muqalladatin mutaqabbalatin. Kamu membaca takbir 100 kali, kamu sama saja dengan infak 100 ekor unta bersama aksesorisnya ya. Ini Masya Allah, membaca takbir 100 kali. Kemudian Nabi mengatakan lagi yang keempat, wahallilillah mi'ata tahlilatin. Qala Ibnu Khalaf ahbisu qal tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Kamu membaca tahlil la ilaha illallah 100 kali. Pahalanya memenuhi langit dan bumi. Wala yarfa'u yawma idin li ahadin amal illa ayyatiya bimisli ma ataiti bihi. Dan tidak ada yang bisa melebihi amalmu di hari itu kecuali orang yang beramal semisal dengan amal yang kamu lakukan ya. Ini Nabi SAW mengatakan dengan amalan yang sedikit atau dengan amalan yang mudah
tapi bisa meraih pahala yang banyak. Dan zikir ini Masya Allah sangat gampang sekali diucapkan ya. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berjalan ya. Ini sangat mudah untuk diucapkan. Namun ya namanya amal baik itu apa? Kadang-kadang berat ya, kadang-kadang susah. Meskipun itu aslinya mudah, tapi yang namanya amal baik apa banyak godaan sehingga menjadi berat. Ya. Tapi ketika amal itu amal yang buruk, ya, maka apa? Meskipun itu berat, tapi rasanya mudah. Ya. Memang tipu daya godaan syaitan. Ya. Ya, ini tadi fadilah dzikir. Ada fadilah yang lainnya yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan dari sahabat Abu Musa al Ash'ari. Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat sebuah pohon dan pohon itu daunnya kering. Kemudian Nabi itu memukul pohon itu dengan tongkatnya. Lalu apa daunnya? Daunnya berjatuhan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan ya, sesungguhnya bacaan tadi dikir tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu bisa menggugurkan dosa sebagaimana gugurnya kama tusakitu waraqu hadhihi syajarah, sebagaimana gugurnya daun-daun dari pohon ini. Artinya dengan banyaknya zikir kita kepada Allah, dosa-dosa akan dihapuskan oleh Allah. Dosa-dosa akan berguguran. Dan setiap hari kita melakukan dosa, kita berbuat kesalahan. Maka harus diimbangi dengan ketaatan sehingga bisa dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi pahala-pahala atau fadilah zikir yang lain. Dan bahkan fadilah zikir itu bisa menyamai dengan orang-orang yang berinfak dengan kelebihan hartanya. Sebagaimana hadis ya, yang mana ketika orang-orang fakir di kalangan muhajirin mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan dahaba ahlud dusun bil ujud yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu. Ya Allah, ya Rasulullah, mereka itu orang-orang yang kaya, pahalanya banyak. Nabi mengatakan, loh kok bisa? Ya, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Sholatnya sama enggak orang kaya dan miskin? Sama-sama kalau maghrib ya 3 rakaat ya. Wa yasumuna kama nasumun, dan mereka juga puasa sebagaimana kami puasa, wajibnya juga sama, puasa sebulan ya. Kami juga sebulan ya. Tapi apa perbedaannya? Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka itu bisa sedekah dengan kelebihan harta mereka. Mereka bisa memerdekakan budak dengan kelebihan harta mereka, dan kita enggak bisa, wahai Rasulullah. Akhirnya Nabi SAW pun mengajarkan, kamu mau enggak tak kasih tahu amalan yang bisa menyalip pahalanya mereka? Nggih Rasul. Maka Nabi pun mengatakan, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka setelah ini dibaca kapan? Setelah sholat atau zikir ba'da sholat. Maka kamu akan menyamai pahala mereka. Dia senang pada sahabat ini apa? Senang, alhamdulillah. Akhirnya kita bisa mengejar pahala orang-orang yang kaya. Akhirnya tahu beberapa waktu kemudian mengadu lagi, ya Rasulullah, mereka dengar dan mengamalkan juga. Waduh lagi. Akhirnya Nabi mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Kalau Ustaz kita Ustaz Sidin biasanya ya nasibmu. Ya, artinya ya itulah yang diberikan oleh Allah.
Itu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki. Kadang-kadang memang kita dapati, Masya Allah, ada orang itu kaya, tapi sholatnya ya ning soper sama, kadang adzan bisi, sedekah ya paling akeh ya. Kerja bakti ya teko paling dhisik lho, iki kon double-double to. Kadang-kadang sebaliknya, mana ajuan saya kadang wis ora duwe ya keset ya salate. Kerja bakti ya tau mangkat iki kan separah. Iya. Nah, jadi harusnya kan kita berusaha apa? Ya kita nggak bisa ini berarti kita lewat pintu yang ini, kita lewat jalan yang ini ya. Saya pernah membaca ya, tapi saya lupa namanya siapa. Jadi ada salah seorang ulama yang tidak punya, misalkan ada orang yang sedekah sekian, maka beliau, dia ini sedekah sekian, saya sebagai penggantinya akan membaca ini sekian, atau akan sholat sekian rakaat ya. Artinya berusaha berlomba-lomba supaya bisa menyaingi orang-orang yang dia kaya, yang dia nggak bisa melakukan, yang orang lain bisa melakukan, maka dia akan mengimbanginya. Nah, ini kadang-kadang kita yang lemah dalam masalah ini ya. Baik, itu yang kedua, kita banyak berzikir kepada Allah ya. Yang ketiga atau yang terakhir ya, banyak-banyak bertaubat ya. Taubat ini adalah kewajiban kita sepanjang hidup ya. Sepanjang hidup kita diperintahkan untuk selalu bertaubat kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu melakukan kesalahan di waktu siang dan malam. Wa ana aghfirud dunuba jami'a. Dan sesungguhnya aku akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun, istighfar kepadaku, maka aku akan mengampuni kalian. Artinya di sini Allah memerintahkan kita untuk bertaubat kepada Allah ya, atas dosa-dosa yang kita lakukan. Bahkan ya, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, hendaknya kita selalu bertaubat kepada Allah. Tidak boleh kita putus asa, wah dosaku sudah banyak ya, paling Allah nggak ngampuni, enggak. Allah senang ketika hambanya bertaubat. Allah gembira ketika hambanya mau bertaubat kepada Allah. Dan kasih sayang Allah melebihi kasih sayangnya seorang ibu terhadap anaknya. Seorang ibu itu sudah sayang dengan anaknya. Kadang-kadang rela nggak makan, yang penting anaknya makan. Tapi kasih sayang Allah melebihi itu. Bahkan dalam sebuah hadis ya, dijelaskan riwayat Imam Muslim bahwasanya Allah itu bergembira dengan taubatnya seorang hamba melebihi seseorang yang dia di padang pasir atau di tempat yang lapang, yang mana dia kehilangan untanya atau kehilangan kendaraannya. Padahal di situ ada bekalnya, di situ kendaraannya, makanannya, bekalnya di situ. Tiba-tiba hilang di tengah padang pasir, nggak tahu mau jalan kemana. Jalan ke sana nggak bisa, ke sana nggak bisa, dan dia hanya bisa terdiam, berbaring, menunggu kematian. Tiba-tiba ketika dia sudah putus asa, sudah tidak akan mendapatkan kendaraannya, untanya, maka tiba-tiba unta itu berada di depannya. Sehingga apa? Sehingga dia pun memegang kendalinya, saking bahagianya, saking senangnya, sampai dia mengatakan, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Jadi saking senangnya sampai mengucapkan yang salah ya. Ya. Tapi Allah lebih bahagia dari itu ya. Kalau kita gambarkan misalkan, naudzubillah ya, kita misalkan punya hutang ya sama orang lain ya. Kemudian hutang itu sudah jatuh tempo, nanti kalau kita nggak bayar, rumah kita mau disita. Kita rencana mau jual, misalkan punya mobil. Nah ini besok mobil saya tak jual,
untuk bayar utang. Tiba-tiba mobil hilang. Ini kan harus bingung ya. Ini. Mobil hilang, omahe bakal hilang. Lagi sedih, tiba-tiba ono Pak polisi ini Pak mobilnya. Nah, ini kan bahagia. Tapi Allah lebih bahagia daripada yang seperti itu ya. Dan bahkan ada sebuah hadis ya, ada sebuah hadis Nabi mengatakan seandainya manusia ini tidak berbuat dosa, maka Allah akan mengganti kaum yang lain yang dia berbuat dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah. Hadis ini motivasi berbuat dosa apa motivasi taubat, Pak? Motivasi taubat ya, bukan motivasi berbuat dosa ya, jangan salah pahami ya. Ini artinya bahwasanya betapa pentingnya, betapa senangnya Allah itu ketika hambanya bertaubat. Allah tidak suka menghadap kepada hambanya. Allah rahmat ya. Allah punya kasih sayang yang banyak ya. Dan bahkan rahmat Allah itu 100. Yang mana hanya satu rahmat itu di bumi. Ya, diberikan di bumi yang mana dengan satu rahmat itu meliputi manusia dan binatang-binatang. Kasih sayang kita kepada keluarga ya, kasih sayang binatang sama anak-anaknya. Ini hanya berapa? Satu rahmat Allah. Yang 99 diberikan di mana? Besok di akhirat ya, di surga. Bagi orang yang beriman akan mendapatkan rahmat yang sempurna yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu senantiasa pentingnya kita untuk terus bertobat kepada Allah, untuk istighfar kepada Allah, agar Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Itu yang kita pelajari, ya, yang kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk melakukan amal-amal yang tadi sudah kita ketahui, sudah kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.